Hai kawan pajak, berjumpa lagi di podcast KPP Madya Surakarta bersama saya Farah Fadiani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas serba-serbi PMK nomor 10 tahun 2025 tentang PPh pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah atau PPh DTP. Nah, seperti kita ketahui, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung oleh pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2025. Jadi penerbitan ini merupakan wujud komitmen dari pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui paket-paket stimulus yang diberikan, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Nah, fasilitas ini diberikan untuk industri padat karya dan dapat dimanfaatkan mulai masa pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Namun, hanya karyawan dengan kriteria tertentu saja yang bisa memanfaatkan pembebasan pajak tersebut. Nah, apa yang menjadi latar belakang? Apa saja pokok kebijakannya? Kriteria apa saja yang dapat memanfaatkan insentif ini, baik dari segi penerima penghasilan maupun pemberi kerja, akan kita bahas lebih lanjut. Kita kupas tuntas bersama Kak Rifki Freddy Kurniawan, fungsional penyuluh pajak KPP Madya Surakarta. Apa kabar Kak Rifki? Ya, baik ya Kak Farah ya. Kita jumpa lagi ya. Selama beberapa waktu berjumpa lagi kita ketemu lagi ya dengan tentunya dengan tema yang fresh ya Kak Farah ya. Iya, isu-isu terbaru ya Kak Rifki ya. Ya, betul. Mm-mm. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Kak Rifki ya, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait PMK nomor 10 tahun 2025 tentang PPh pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah. Nah, bisa dijelaskan nih Kak Rifki seperti apa latar belakang dari pemberian insentif PPh DTP ini ya Kak Rifki? Ya, jadi di sini garis besarnya terkait latar belakang di PMK 10 2025 itu ada Hmm. tiga garis besar ya Kak Farah ya. Iya. Yang pertama terkait pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Mm-mm. kemudian yang kedua terkait kesejahteraan khususnya untuk kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, dan ini merupakan paket ya Kak Farah ya. Jadi Mm-mm. paket kebijakan untuk masyarakat nih ya, untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di tahun 2025. Tentunya ini sejalan dengan program pemerintah saat ini ya yang Betul. berlaku atau dilakukan gitu ya Kak Farah ya. Iya. Jadi paket kebijakan ini untuk kesejahteraan masyarakat ya, tapi hanya untuk di apa diberlakukan untuk tahun 2025 saja ya Kak Rifki ya. Iya, jadi goalsnya PMK 10 2025 ini adalah memberikan paket kebijakan yang memberikan kesejahteraan gitu Kak, kata kuncinya gitu Kak Farah. Mm-mm. Yang pasti untuk menambah daya beli masyarakat karena dengan stimulus ekonomi ini akan penghasilan karyawan yang bekerja di sektor eh, industri padat karya ini tidak dikurangi oleh PPh gitu ya Kak Rifki ya. Betul, jadi nanti para karyawan yang menerima insentif ini akan mendapatkan penghasilan yang utuh gitu Kak Farah, gitu ya pada Oke. intinya. Oke, jadi itu ya kawan pajak ya. Nah, selanjutnya nih Kak Rifki, apa saja nih yang menjadi pokok kebijakan dari insentif PPh pasal 21 DTP ini nih Kak Rifki? Ya, jadi di PMK 10 2025 ini ada tiga apa namanya pokok ya, pokok kebijakan ya. Untuk yang pertama adalah dari sisi subjek pajak penerima, yaitu ini diberikan kepada pegawai tertentu ya Kak Farah ya. Mhm. Kemudian pegawai tertentu tersebut adalah bekerja pada pemberi kerja dengan kriteria tertentu ya. Di pegawai tertentu tersebut itu terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap gitu Kak Farah. Kemudian Oke. untuk pokok kebijakan yang kedua terkait bentuk fasilitasnya adalah fasilitas PPh ditanggung pemerintah ya. Kalau biasanya menyebutnya adalah DTP. Kemudian terkait PMK 10 ini memiliki jangka waktu antara bulan Januari sampai Desember tahun 2025.
Kemudian yang ketiga, terkait mekanisme dari PMK 10 tahun 2025 ini adalah dibayarkan ya. Di sini kuncinya adalah dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai tertentu ya. Termasuk dalam hal ini adalah memberikan tunjangan PPh pasal 21 atau menanggung PPh 21 ke pegawai. Tentunya mekanisme lanjutannya adalah eh, melakukan pelaporan ya. Pelaporan insentif PPh 21 ini dilakukan melalui penyampaian SPT masa PPh 21 untuk masa pajak Januari sampai Desember tahun 2025 ya. Kemudian untuk pemberi kerja yang tidak melakukan penyampaian SPT 21 untuk masa Januari sampai Desember eh, dan pelaporannya ini ditentukan ya Kak Farah ya. Mm-mm. Jadi sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 ya. Jika tidak lapor ya tidak diberikan insentif ya untuk Oke. apa penerimanya ya. Jadi yang apa jika tidak lapor masa Januari sampai Desember 2025 apa insentif yang telah diberikan harus dilakukan penyetoran kembali gitu Kak Farah. Oke, jadi ada tiga pokok kebijakan yang diatur di PMK 10 ini ya, Kak Rifki ya. Iya. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu dari ketiga pokok kebijakan tadi ya, Kak Rifki ya. Mungkin dari kita bahas terlebih dahulu dari penerima insentifnya. Nah, seperti apa nih kriteria yang apa diberlakukan agar dia dapat memanfaatkan fasilitas PPh DTP ini? Ya, baik ya. Jadi dari penerima insentif adalah di sini kata kuncinya adalah pegawai tertentu Mm-mm. yang bekerja pada pemberi kerja kriteria tertentu. Di sini meliputi ya, ini tercampuknya adalah baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Ya, Ya. jadi di sini yang menerima insentif itu tidak hanya pegawai tetap gitu ya Kak Farah ya. Mm-mm. Ya, pegawai tetap pun, pegawai tidak tetap apa, tetap pun dapat menerima insentif PPh 21 tersebut ya. Oke. Untuk yang pertama nih Kak Farah, Ya. terkait untuk yang pegawai tetap itu syarat-syaratnya harus memiliki NPWP atau NIK ya dan sudah diadministrasikan pada Dukcapil ya dan NPWP atau NIK-nya itu telah terintegrasi dalam sistem administrasi DJP. Oh, berarti kalau saat ini kan di Kortek ini Kak Far, Konteks ya. ya. Jadi NPWP atau NIK-nya itu harus sudah dilakukan registrasi dan aktivasi di Korteknya gitu Kak Farah. Mm-mm. Ya, kemudian masih ya terkait pegawai tetap nih Kak Farah ya. Itu penghasilan apa penghasilan bruto tetap dan teraturnya pada masa Januari 2025 atau masa mulai bekerja tahun 2025 itu tidak lebih dari 10 juta rupiah gitu ya Kak Farah ya. Mm-mm. Jadi ini ada maksimal ya, maksimalnya adalah 10 juta rupiah. Kemudian terkait yang masih di pegawai tetap adalah pegawai tetap tersebut itu tidak menerima insentif PPh pasal 21 DTP yang lain ya. Mm-mm. Misalkan contohnya di sini dicontohkan adalah PPh 21 untuk DTP di IKN ya, IKN. Kemudian untuk penerima insentif untuk yang pegawai tidak tetap masih sama ya dengan pegawai tetap yaitu harus memiliki NPWP NIK yang ter apa diadministrasikan pada Dukcapil dan sudah terintegrasi dalam sistem DJP ya. Saat ini mulai masa Januari 2025 itu dilakukan dengan Kortek ya, dengan Kortek. Kemudian untuk yang pegawai tidak tetap, untuk yang kedua adalah upah rata-rata sehari tidak lebih dari 500.000 Kak Farah ya. Kemudian eh, dalam hal dibayar secara bulanan sama ya dengan pegawai tetap yaitu tidak lebih dari 10 juta rupiah gitu ya. Ya. Kemudian masih sama dengan pegawai tetap yaitu tidak menerima insentif PPh 21 DTP yang lain ya. Contohnya di sini adalah PPh DTP di IKN gitu ya, Syarah ya.
Oke. Itu tadi kriteria penerima insentifnya ya, Kak Rifki ya. Iya. Nah, yang perlu digarisbawahi ini yang pertama itu justru ya, Kak Rifki. Ini harus memiliki NPWP atau NIK yang terintegrasi dalam sistem administrasi DJP. Nah, jadi jika NIK atau NPWP dari penerima insentif atau penerima penghasilan tadi belum terdaftar di Kortex, itu bisa tidak menerima insentif ini? Ya, tentu saja di sini tidak bisa ya Kak Farah ya. Dengan apa? Jadi ketika NPWP NIK-nya nggak ada di Kortek, pegawai tersebut ya tidak bisa memanfaatkan insentif ini ya. Kami himbau ya, kami Mm-mm. himbau kepada para kawan pajak nih ya, kawan pajak itu segera ya, segera melakukan registrasi atau aktivasi NIK pada Kortek agar dapat memanfaatkan fasilitas insentif untuk PPh satu ini Kak Farah ya. Cukup menarik ya karena sampai Iya. dengan 10 juta nih Kak Farah ya. Tidak Iya, di lumayan besar ya Kak Rifki ya. ya, Oke Kak Rifki, jadi kriteria ini bersifat akumulatif ya, bukan pilihan salah satu terpenuhi sudah bisa mendapatkan insentif gitu, tapi harus ketiga-tiganya ini harus terpenuhi gitu ya Kak Rifki. ya. Jadi di sini adalah syaratnya kumulatif ya. Jadi harus memiliki apa NIK terregistrasi di Kortek, penghasilan 10 juta dan tidak memiliki insentif yang lain gitu ya Kak Farah ya. Jadi kalau misalkan penghasilan di bawah 10 tapi Mm-mm. NIK-nya nggak terdaftar di Kortek ya harus tetap tidak dapat fasilitas insentif gitu ya. Iya, Kemudian sudah memiliki NPWP atau NIK, sudah registrasi di Kortek, tapi penghasilannya ternyata sebulan 20 juta. Ya berarti kan di luar 10 juta ini Kak Farah berarti tidak betul. bisa mendapatkan insentif PPh pasal 21 ini Kak Farah. Oke, cukup jelas ya kawan pajak. Itu tadi dari segi kriteria, dari segi penerima insentif. Nah, selanjutnya dari segi pemberi kerjanya, kriteria apa saja yang harus terpenuhi nih Kak Rifki? Ya, kemudian dari sisi pemberi kerjanya itu harus dengan kriteria tertentu gitu Kak Farah ya. Jadi di sini ada eh, empat jenis ya pemberi kerja dengan kriteria tertentu yang berada pada bidang industri ya. Ya, terutama yang pertama adalah alas kaki, kemudian tekstil dan pakaian jadi, furniture dan kulit dan barang dari kulit. Jadi di sini sudah terklasifikasi ya untuk Mhm. pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas insentif tersebut ya. Jadi alas kaki, tekstil, furniture dan kulit gitu ya. Kemudian di sini industri tersebut atau perusahaan tersebut itu harus memiliki KLU tertentu ya, klasifikasi lapangan usaha tertentu ya. Dalam PMK 10 ini kita lihat di lampiran itu ada 56 KLU ya. Jadi yang bisa 56 KLU tersebut ya. Kemudian bagi sisi pemberi kerja itu harus melaporkan pemanfaatan fasilitas insentif tersebut itu melalui penyampaian SPT pasal 21 ya yang tadi sudah disebutkan di sebelumnya bahwa untuk masa Januari sampai Desember 2025 dan paling lambat 31 Januari 2026 baik SPT normalnya dan SPT pembetulannya gitu Kak Farah. Oke, sama seperti penerima insentif tadi ya Kak Rifki ya. Ya, Kriterianya itu bersifat kumulatif juga gitu ya. Semua ya, harus terpenuhi gitu. ya. Jadi pemberi kerjanya harus apa terdiri dari itu ya alas kaki, tekstil, furniture dan kulit. Mm-mm. KLU-nya termasuk dalam 56 dan lapor SPT 21 gitu ya Kak Farah ya. Iya. Oke, selanjutnya nih kawan pajak pasti pengen tahu lebih lanjut ya terkait bagaimana mekanisme pemberian insentif PPh 21 DTP ini nih Kak Rifki. Ya, terkait apa mekanisme pemberian insentif ini ya, PPh 21 DTP, yaitu PPh 21 insentif ini diberikan kepada pegawai tertentu yang memenuhi kriteria. Jadi ketika dirangkum itu bahwa pegawai itu harus memenuhi kriteria dulu, gitu ya Kak Mm-mm. Farah ya. Kemudian
Kalau dirangkum kembali itu adalah diberikan atas seluruh penghasilan bruto yang diterima tahun 2025. Jadi hanya di tahun 2025 ini Kak Farah ya. Ini mumpung masih awal tahun nih Kak Farah. Jadi Mm-mm. apa pemanfaatan fasilitasnya masih lumayan panjang ya, masih 10 bulanan dan itu bisa berlaku surut gitu Kak Farah ya. Yang Januari Februari kemarin belum apa dibuat bukti potong DTP-nya itu nanti Mm-mm. bisa dibuat bukti potong DTP-nya. Kemudian terkait insentif ini itu harus dibayarkan secara tunai kepada pegawai ya. Jadi dari sisi perusahaan itu memberikan eh, secara tunai ya, secara tunai atas insentif tersebut ya. Kemudian dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh pasal 21 itu juga diberikan hak yang sama gitu Kak Farah ya. Kemudian eh, kalau kita lihat lagi untuk mekanismenya adalah dalam hal PPh 21 DTP-nya LB atau lebih Mm-mm. bayar gitu ya Kak Farah ya. Mm-mm. Maka itu tidak bisa direstitusi atau tidak bisa dikembalikan ya. Dan kita ulang kembali bahwa jangka waktu pemberian insentifnya adalah masa Januari sampai Desember 2025 gitu Kak Farah. Oke, tadi kan Kak Rifki jelaskan terkait PPh pasal 21 ini diberikan atas seluruh penghasilan bruto ya yang diterima tahun 2025. Jadi tidak hanya gaji saja ya Kak Rifki ya. Ya, jadi gaji plus tunjangan gitu ya kalau Mm-mm. dari pemberi kerjanya memberikan hal tersebut gitu Kak Farah. Oke, nanti mungkin di apa setelah pembahasan ini mungkin dikasih contoh ya Kak Rifki ya biar lebih jelas ya Kak Rifki ya. Ya, nanti di akhir ada beberapa contoh kasus ya terkait pemberian insentif 21 ini Kak Farah. Oke, selanjutnya nih Kak Rifki nih terkait pemberi kerjanya nih Kak Rifki. Nah, apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pemberi kerja dan satu hal lagi kan tadi harus lapor gitu ya salah satu kewajibannya ya. Ya, Nah, bagaimana tata cara pelaporannya nih Kak Rifki? ya. Terkait kewajiban pemberi kerja tentu ada ya Kak Farah ya. Kan ini Mm-mm. memanfaatkan fasilitas nih. Nah, pasti harus ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ya dan khususnya untuk pemberi kerja tersebut. Ya, jadi dari pemberi kerja tersebut itu harus membayarkan secara tunai gitu kata kuncinya Kak Farah ya. Mhm. Jadi membayarkan secara tunai insentif PPh pasal 21 DTP ini kepada pegawai yang berhak menerima fasilitas tersebut ya. Kemudian kepada pemberi kerja itu membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 dan menyampaikannya kepada pegawai yang berhak. Ya, jadi di sini bukti potongnya harus diterbitkan nih Kak Farah oleh pemberi kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pelaporan pemanfaatannya ya. Jadi pelaporan pemanfaatannya itu jadi satu ya dengan Mhm. pelaporan SPT 21 ya. Jadi biar lebih mudah gitu Kak Farah terkait untuk pelaporan insentif ini ya. Dan di sini bisa kita berikan informasi juga bahwa Mhm. DJP itu berhak melakukan pembinaan nih Kak Farah ya. Berhak melakukan pembinaan, penelitian pengawasan, serta pengujian kepatuhan kepada WP ya, kepada WP yang telah memanfaatkan fasilitas insentif tersebut Kak Farah. Nah, jadi kalau ini kan tadi DJP berhak melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan atau pengujian kepatuhan ya Kak Rifki ya. Ya, Nah, dalam hal apa namanya, ternyata pemberi kerja tidak melakukan pelaporan nih 1 bulan saja, 1 masa tidak melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas ini nih Kak Rifki di SPT PPh pasal 21 ya Kak Rifki. Nah, DCP pasti akan melakukan apa namanya penagihan gitu ya ya, Kak Rifki. ya. Penagihan atas fasilitas PPh DTP ini ya Kak Rifki ditagih kembali berarti ya. Ya, jadi di sini mungkin terkait pelaporan gitu ya, Farah Mm-mm. ya. Nah, Jadi kita selanjutnya nih kita bahas nih Kak Rifki gimana pelaporannya nih Kak Rifki. ya, ya, jadi terkait pelaporan ya, terkait pelaporan insentif ini, itu pemberi kerja itu wajib ya. Di sini wajib melaporkan pemanfaatan insentif ini melalui penyampaian SPT ya. Penyampaian SPT 21 Januari sampai Desember 2025. Dia jadi satu ya, jadi satu dengan Mm-mm. SPT-nya tidak ada e-reporting tersendiri enggak, tapi jadi satu dengan pelaporan
SPT. Kemudian yang perlu digarisbawahi di sini adalah nama-nama yang mendapatkan insentif itu harus tercantum dalam SPT. Makanya tadi kan di apa kita sudah sampaikan bahwa untuk segera melakukan registrasi ya atau aktivasi pada Kortek untuk para pegawai yang menerima insentif PPh tersebut ya. Kemudian masih terkait pelaporan bahwa penyampaian dan pembetulan SPT itu harus dilaporkan tanggal 3 paling lambat 31 Januari 2026 ya. Tidak boleh melebihi dari tanggal 31 Januari 2026. Jadi panjang ya, lumayan panjang ya untuk pemanfaatan ini atau penyampaian pelaporan. Kemudian dalam hal pemberi kerja tidak menyampaikan laporan ini ya, laporan insentif atau laporan SPT, maka pemberi kerjanya tidak diberikan ya, tidak diberikan fasilitas dan pemberi kerja harus wajib menyetorkan PPh pasal 21 yang wajib dipotong ya. Jadi dalam hal ini misalkan terdapat 1 bulan atau 1 masa atau mungkin lebih ya, lebih tidak menyampaikan laporan, maka seluruh insentifnya akan gugur gitu, Pak. Jadi sayang ya. Jadi Iya. sayang kalau apa gugur karena hanya 1 bulan aja. Jadi Mhm. kayak apa ya apa sayang ya, sayang atau apa kenapa nggak tertib biar Iya, hanya biar karena 1 bulan tidak lapor gitu ya Kak Rifki ya, satu iya. tahun dia tidak bisa memanfaatkan insentif ini. Oke Kak Rifki, mungkin selanjutnya kita berikan bagaimana cara eh, nanti membuat bupotnya ya Kak Rifki ya. Ya, ya. Jadi di sini kita apa kita kasih gambaran ya. Jadi biar cara memanfaatkannya itu seperti apa ya. Jadi yang pertama adalah terkait pembuatan bukti potong khususnya untuk pegawai tetap. Ya, jadi mungkin para kawan pajak sudah familiar ya, sudah Mm-mm. familiar dengan Kortek ya, tampilan Kortek yang ada yang kita tampilkan ini. Silahkan untuk login ya. Login. Nah, ini apa kita informasikan bahwa ini login dari sisi PIC perusahaan ya. Dari Hmm, sisi PIC oke. perusahaan nanti impersonate untuk wajib pajak badannya ya. Jadi di sini langsung kita apa login untuk Korteknya ya. Kemudian setelah bisa login Kortek, silakan untuk masuk di menu EduPot gitu Kak Farah. Untuk submenunya adalah bukti pemotongan bulanan pegawai tetap ya. Kemudian selanjutnya adalah create ya atau buat e-bupot ya. E-bupot tersebut itu ada yang sudah dikasih lingkaran warna merah dan tertulis create e-bupot MP ya di situ ya. Kemudian dalam pengisian ini yang penting ya Kak Farah ya. Jadi saat mengisi bukti potong itu harus memilih ya, harus memilih fasilitas PPh ditanggung pemerintah. Jadi di situ tertulis PPh ditanggung pemerintah dalam kurung DTP. Ya itu penting ya. Jadi yang itu harus dipilih agar dapat memperoleh fasilitas insentif ya. Ya. Kemudian yang kedua eh, masih di pegawai tetap ya. Mm-mm. Tadi menggunakan metode input manual atau key in. Mm-mm. Untuk sekarang adalah eh, simulasi terkait eh, input menggunakan impor ya, menggunakan skema impor data. Ya. Silahkan Pak kawan pajak untuk mendownload atau mengunduh konverternya pada pajak.go.id ya dengan di template-nya adalah memilih deskripsi dokumennya adalah bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Di sini silakan untuk download file dari XML tersebut. Ya, jadi dapat kita sampaikan bahwa terkait isian di Kortek ini sekarang sudah menggunakan XML Kafarah ya. Yang Mm-mm. tadinya CSV itu kita harus memberikan edukasi lagi Kafarah bahwa di Kortek ini itu uploadnya adalah menggunakan format XML ya. Ini contoh untuk skema impor datanya. Nah, nanti setelah di-download, nanti seperti ada yang di tampilan ya Kak Farah ya. Mm-mm. Jadi silahkan isi data bupot dan di sini
harus ya, harus memilih fasilitas DTP. Ini jangan sampai lupa ya untuk memilih fasilitas DTP tersebut ya. Setelah membuat file XML-nya, untuk mengimpor data masih di menu tadi ya, di menu EBUPOT, submenunya untuk bulanan pegawai tetap, silakan untuk melakukan impor data ya. Impor data, silakan browse dan pilih file XML yang sudah dibuat tadi ya, sudah dibuat tadi. Ya, kemudian silakan kalau sudah berhasil untuk XML-nya, silakan untuk klik terbitkan di warna hijau gitu ya Kak Farah ya. Oke. Ya. Kemudian untuk simulasi pengisian ya, untuk simulasi pengisian untuk pembuatan bukti potong tidak tetap itu sama ya di menu EBUPOT, submenunya yang sedikit berbeda ya. Ini milihnya adalah bukti pemotongan selain pegawai tetap ya. Tadi bulanan pegawai tetap, ini adalah selain pegawai tetap. Sama ya, itu Mm-mm. harus memilih di fasilitasnya itu adalah PPh ditanggung pemerintah ya. Kemudian yang kami informasikan kembali bahwa dokumen referensinya penting nih Kak Farah, harus diisi oleh kawan pajak ya. Jadi jenis dokumennya adalah dokumen ketentuan peraturan perpajakan, nomor dokumennya adalah PMK 10 tahun 2025 ya. Untuk tanggal dokumennya adalah 4 Februari tahun 2025 ya. Kemudian jika inputnya menggunakan skema impor data untuk pegawai tetap, sama ya nanti masuk di pajak.go.id untuk unduh Excel untuk konverternya. Silahkan pilih bukti potong, pemotongan final, dan tidak final selain pegawai tetap ya. Sama yang pegawai tetap, ngisi juga, dan pastikan sudah memilih fasilitas ya. Fasilitasnya adalah DTP untuk isian Excel-nya. Kemudian untuk impor datanya sama, di menu impor data, kemudian pilih browse ya, browse dan pilih file XML yang sudah dibuat oleh kawan pajak sebelumnya. Ya, silakan untuk menerbitkan bukti potong tersebut dengan klik terbitkan warna hijau yang dilingkari merah itu ya, Kak Farah ya. Ya, Ya. kalau kalau sudah, tadi kan sudah mengisi gitu ya Farah ya. Jadi Mm-mm. sudah mengisi baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Nah, Mm-mm. sekarang bagaimana nih Kak Farah ya terkait pembuatan SPT PPh pasal 21-nya ya. Sama dengan pembuatan SPT PPh 21 yang normal ya, yang Mm-mm. misalkan nggak mendapatkan fasilitas DTP. Itu masuknya ada di menu surat pemberitahuan, submenunya juga surat pemberitahuan ya. Kemudian silahkan untuk klik buat konsep SPT, kemudian pilih ya, pilih jenis PPh-nya adalah PPh pasal 2126, kemudian pilih periodenya, masa pajaknya kapan, kemudian silahkan pilih juga untuk model SPT itu normal atau pembetulan, gitu ya Kak Farah ya. Kemudian klik buat konsep SPT. Ya, kalau sudah buat konsep SPT dan sudah tercreate untuk draftnya, silakan untuk klik tanda pensil ya, klik tanda pensil. Itu ada tertulis lihat. Nah, di sini bukti potong yang sudah diposting akan masuk secara otomatis gitu Kak Farah ya ke SPT. Cek silahkan kawan pajak untuk mengecek lagi ya data SPT dan lengkapi isian SPT, kemudian klik bayar dan lapor gitu Kak Farah ya. Dan Oke. pastikan nih Kak Farah ya, Mm-mm. yang dikasih tanda merah terkait fasilitas perpajakannya itu sudah tertulis PPh ditanggung pemerintah atau DTP gitu Kak Farah. Kemudian pastikan ya di L3-nya ya, itu nama-nama yang menerima insentif itu tercantum dalam lampiran 3 draft SPT tersebut Kak Farah. Jadi
dicek kembali nih oleh Iya, kawan pajak ya yang akan melaporkan 21 bahwa nama-namanya sudah tercantum di situ atau belum ya. Kalau sudah, ya silakan masuk di rekapitulasinya ya. Jadi di Romawi 2 jumlah insentifnya akan masuk ke induk ya. Induk SPT pada bagian 2 ya. Bagian 2 jumlahnya berapa? Kalau sudah benar dan angkanya sudah sesuai, silahkan untuk kawan pajak klik bayar dan lapor. Ya, gitu Kak Farah. iya. Terkait cara-cara input bukti potong dan laporan SPT Kak Farah. Oke, jadi pada dasarnya itu pembuatan BUPOT untuk insentif PPh-DTP ini sama saja seperti kawan pajak membuat BUPOT PPh 21 biasa untuk apa pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap ya Kak Rifki ya. Hanya nanti di fasilitas itu dipilih yang ditanggung pemerintah gitu ya Kak Rifki. Ya, ya, jangan sampai lupa ya untuk Mm-mm. memilih fasilitas DTP tersebut gitu Kak Farah. Oke, selanjutnya nih Kak Rifki, mungkin untuk lebih jelasnya lagi kriteria tadi berdasarkan kriteria tadi, mungkin diberikan beberapa contoh nih Kak Rifki. Ya, untuk contoh yang pertama ya Kak Farah ya. Jadi Iya. untuk contoh yang pertama dapat kita lihat terkait penghitungan ya, penghitungan PPh pasal 21. Jadi di sini adalah Tuan A itu bekerja di PT Z ya. PT Z itu clue-nya masuk di 56 Mm-mm. tadi ya. Itu sejak tahun 2023 ya. Tuan A itu PTKP-nya adalah TK0 dan memperoleh gaji 8 juta ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa penghasilan brutonya adalah tidak lebih dari 10 juta ya. Tidak. Jadi kata kuncinya penghasilannya tidak lebih dari 10 juta, kemudian KLU-nya perusahaannya masuk, maka Tuan A itu berhak ya, berhak untuk mendapatkan fasilitas insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Jadi kalau lihat dari gambar ya Kak Farah ya. Jadi penghasilan Mm-mm. brutonya flat nih Kak Farah ya. Penghasilan brutonya adalah 8 juta dari Iya. bulan Januari sampai bulan Desember Penuh ya. Desember, Ya, pasti Desember. Nah, ini kan kena TER ya, kena TER 1,5 ya. betul. Untuk PPh 21-nya adalah 120.000 per bulannya. Kemudian penghasilan kena pajaknya kan 8 juta kurangi 120.000 ya. Jadi adalah 7.880.000 ya. Jadi PPh yang ditanggung pemerintahnya itu sama dengan PPh 21 terutangnya gitu Kak Farah ya. Jadi 120.000. Jadi kepada Tuan A itu dapat fasilitas insentifnya 100% ya. Jadi 100%. kayak dapat gajinya full ya. Yang tadinya gajinya 7.880.000 Mm-mm. jadi 8 juta gitu Kak Farah. Jadi memang berdampak ya, berdampak bagi si penerima penghasilan Kak Farah ya. Ya, betul sekali ya Kak Rifki ya. Ini tadi untuk Tuan A yang sebagai pegawai tetap ya Kak Rifki ya. Jadi dia eh, mendapat fasilitas ditanggung pemerintah ya, berhak mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah ya. Jadi pemberi kerja tetap harus membuat bukti potong ya atas penghasilan yang diberikan ke Tuan A gitu ya Kak Rifki ya. Betul, betul. Ya, Ya. oke. Kemudian, Mungkin ada contoh berikutnya Kak Rifki? ya, baik. Di contoh kedua ini agak berbeda ya dengan Mm-mm. yang ada di contoh yang pertama. Di contoh yang kedua ini adalah Tuan B ya. Jadi Tuan B itu sebagai pegawai tetap di PTY ya. PTY itu eh, clue-nya ini masuk ya, clue-nya masuk ke klasifikasi. Kemudian statusnya adalah K1 dan penghasilan tetapnya adalah 10 juta ya. Gaji jadi Tuan B ini dapat gaji dan tunjangan itu 10 juta Kak Farah ya. Kemudian pada bulan Januari dan Maret Tuan B ini dapat bonus ya 5 juta ya. Kemudian pada bulan apa Oktober itu Tuan B itu promosi Kak Farah, naik gaji ya. Naik gaji menjadi 12 juta ya. Gajinya naiknya adalah 12 juta rupiah atau 2 juta ya kalau netnya ya gitu Kak Farah ya. Jadi karena Tuan B menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan
tetap dan teratur tidak lebih dari 10 juta pada bulan Januari, Mm-mm. ya, dan KLU perusahaannya masuk di 56 KLU, maka Tuan B mendapatkan fasilitas ya ditanggung pemerintah. Walaupun di bulan Januari dan Maret, Tuan B itu dapat bonus. Jadi kalau lihat gambar itu Januari penghasilan brutonya 15 juta, ya. Kemudian Iya, Maret juga 15 juta. Kemudian kita lihat di bulan Oktober itu kan naik ya menjadi 12 juta. Nah, itu keseluruhannya itu dapat fasilitas Kak Farah ya, karena ini patokannya adalah di bulan Januari Januari. 2025-nya gitu Kak Farah. Dan yang menjadi gaji dan yang bersifat tetapnya adalah 10 juta gitu Kak Farah. Makanya ini Mm-mm. mendapatkan fasilitas insentifnya adalah full gitu Kak Farah. Oh. Iya, jadi meskipun ya di pertengahan tahun itu ada gaji dan dia terima gaji dan bonus melebihi 10 juta dan bahkan di pertengahan tahun juga dia mendapatkan kenaikan gaji yang menjadi lebih dari 10 juta, dia tetap mendapatkan fasilitas DTP ya karena di bulan Januari itu gaji dia itu 10 juta masih memenuhi kriteria ya Kak Rifki ya. Betul ya. Jadi 10 juta masih memenuhi kriteria, jadi mendapatkan fasilitas tersebut Kak Far. Oke, selanjutnya mungkin ada kasus yang lain nih Kak Rifki. Ya, di contoh ketiga ya Kak Farah, ini Tuan C ya, tadi A, B, sekarang C. Jadi bekerja sebagai pegawai tetap nih ya di PT X, dia KLU-nya adalah masuk ini ya, KLU-nya ya Mm-mm, 15202 pada bulan Tuan C itu mulai bekerja bulan Maret 2025 ya. mm-mm. Dan gaji dan tunjangannya adalah 9 juta Kak Farah. Ya. Kemudian pada bulan Oktober Tuan C ini dapat bonus ya sebesar 5 juta rupiah ya. Karena Tuan C menerima penghasilan brutonya tidak lebih dari 10 juta Mm-mm. pada bulan pertama bekerja ya, maka Tuan C berhak memanfaatkan insentif PPh 21 tersebut. Jadi dapatnya full ya. Karena mulai bekerjanya bulan Maret dan bulan Maret tersebut dapat penghasilannya adalah 9 juta atau di bawah 10 juta. Kemudian di bulan Oktober itu karena sifatnya tidak tetap, kan walaupun 14 juta, itu ya tetap dapat fasilitas insentifnya full gitu Kak Farah. Oke, jadi meskipun dia tidak bekerja mulai dari Januari, tapi mulai dari Maret, tapi pertama kali dia bekerja di perusahaan itu, gajinya adalah di bawah 10 juta, maka dia dapat memanfaatkan fasilitas secara penuh ya Kak Rifki ya. Iya, betul. Jadi di sini perbedaannya lagi ketika di masa Desember ya gitu Kak Farah ya. Jadi Mm-mm, ketika masa Desember itu kan dari perhitungannya PPh yang telah dipotong sampai dengan November 2025 adalah 2.100.000 ya. Padahal ketika disetahunkan itu mm-mm. hanya 1.822.500. Jadi ada lebih lebih potong 277.500 ya. Atas kelebihan 21 DTP-nya itu tidak dikembalikan ke Tuan C gitu Kak Farah. Kuncinya itu Kak Farah. Oh iya, jadi itu tadi yang di depan sudah dijelaskan ya bahwa tidak Ya, dapat dikembalikan atau direstitusi, gitu ya Kak Rifki ya. betul. Dan atas lebihnya tidak perlu dikembalikan ke Tuan C oleh perusahaan. Oke, selanjutnya nih Kak Rifki, ada contoh selanjutnya. Ya, di contoh yang keempat itu Tuan D ya. Jadi Tuan D itu sebagai pegawai tetap di PTW ya. Nah, di PTW ini masuk untuk KLU 56 KLU ya. Berdasarkan dokumen kontrak perjanjian itu gaji dan tunjangannya yang tetap teratur itu 11 juta ya, Mm-mm, 11 juta. Namun karena Tuan D ini dapat sanksi mungkin ya atau tindakan indisipliner, itu mm-mm. sanksi penurunan gaji. Penurunan gaji eh, per bulannya 1.500.000 ya. Jadi Tuan D ini dapat gaji dari Januari sampai Maret karena dapat sanksi itu turun menjadi 9.500.000 ya. Kemudian di bulan April dan setelahnya itu
kembali ke kontrak gitu ya, kembali ke kontrak atau perjanjiannya ya. Jadi di sini yang menjadi patokan karena berdasarkan kontrak atau Mm-mm. perjanjiannya itu, Tuan D itu mendapatkan penghasilan itu lebih dari 10 juta sesuai kontraknya ya. Maka Tuan D tidak berhak gitu Kak Farah. Walaupun di bulan Januari sampai Maret itu Tuan D dapat penghasilannya di bawah Di 10 bawah. juta gitu Kak Farah. Jadi Iya. kita kembali ke dokumen atau kontraknya gitu Kak Farah. Mm-mm. Ini mungkin yang harus diperhatikan oleh pemberi kerja ya, dilihat lagi dokumen kontrak perjanjian kerja berapa sih gaji yang diberikan ke karyawan tadi gitu. Meskipun ini di awal tahun di Januari sampai Maret di bawah 10 juta, tapi karena dokumen kontraknya di atas 10 juta, maka si karyawan Tuan D ini tidak diberikan fasilitas ya. Iya, jadi apa patokannya ke dokumen ya. Kalau di Mm-mm. dokumen atau kontraknya itu 11 juta ya karena sudah di atas 10 juta ya nggak bisa mendapatkan fasilitas gitu Kak Farah. Jangan sampai nanti pemberi kerja memberikan di 3 bulan pertama diberikan fasilitas, nanti April sampai Desember tidak diberikan fasilitas gitu, bukan begitu ya Kak Rifki ya? Ya, jadi dari awal masa Januari itu tidak diberikan fasilitas insentif tersebut Kak Farah. Oke, kita lanjut lagi Kak Rifki ke contoh berikutnya Kak Rifki. Ya, di contoh yang kelima ini adalah Tuan E ya. Jadi Tuan E itu statusnya pegawai tidak tetap Kak Farah Mm-mm. ya. Jadi di klasifikasi yang tadi pegawai tetap atau pegawai tidak tetap itu dapat fasilitas gitu Kak Farah ya. Iya. Jadi Tuan E bekerja sebagai pegawai tidak tetap pada PTV ya. PTV ini masuk ke KLU. Kemudian pada bulan Juni 2025, Tuan E itu dapat pekerjaan ya untuk ngerakit lemari selama 10 hari ya. Nah, Tuan E itu menerima penghasilan 5 juta rupiah ya selama 10 hari ya. Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima Tuan E itu adalah 500.000 per hari ya. Jadi karena Tuan E itu menerima upah dengan rata-rata tidak lebih dari 500.000 dan PTV itu masuk ke KLU ya, KLU yang Mm-mm. insentif, maka Tuan E itu berhak ya, berhak memanfaatkan fasilitas insentif PPh 21 DTP tersebut Kak Farah. Oke. Ya, jadi cara menghitungnya DTP adalah besarnya 21 yaitu adalah setengah persen kali lima ratus Mm-mm. ribu ya. Jadi perharinya dapat fasilitas DTP-nya adalah 2.500 ya. Ya, Iya, jadi jadi di sini di catatannya adalah bahwa eh, sebesar 2.500 itu merupakan insentif ya yang dibayarkan secara tunai oleh PTV. Jadi Tuan E dapat full ya 500.000 per mm-mm. hari, tidak dikurangi 2.500 dan PTV harus membuat bukti potong ya. Dan tentu saja Tuan E-nya harus registrasi Kortek dulu Kak Farah. Iya, jadi meskipun dia pegawai tidak tetap ya, hanya sesekali mendapatkan pekerjaan, dia tetap harus terdaftar di Kortex DJP ya, agar dapat menerima fasilitas ini ya Kak Rifki ya. Ya, jadi begitu pentingnya ya, begitu Mm-mm. pentingnya untuk segera melakukan aktivasi atau registrasi Kortek untuk masing-masing NIK gitu Kak Farah. Mm-mm. Itu tadi ada 5 contoh dengan berbagai kondisi ya yang sudah dijelaskan oleh Kak Rifki. Ya, selanjutnya nih tadi ada 56 KLU nih Kak Rifki. Ya, jadi ada 56 KLU ya. Mm-mm. Ini di PMK-nya ini sudah di lampiran sudah di apa sudah dilampirkan ya atau sudah Mm-mm. disajikan ya ada 56 baik dari industri persiapan secara tekstil itu nanti lihatnya adalah KLU ya. Jadi di kolom yang ketiga ini ya. Jadi dicek Mm-mm. kembali kawan pajak apakah perusahaannya itu masuk di KLU tersebut ya. Jika masuk di KLU tersebut, berarti ada kesempatan nih Kak Farah ya. Ada kesempatan untuk mendapatkan fasilitas insentif bagi pegawai tetapnya atau pegawai tidak tetapnya. Ini ya, ini beberapa KLU ya di halaman 2, halaman 3, kemudian di kategori industri pakaian jadi, itu KLU-nya itu ya di kolom yang Mm-mm. ketiga. Kemudian totalnya ada 56 ya Kak Farah ya. Ada Iya. 56 KLU yang masuk
eh, atau masuk klasifikasi mendapatkan insentif PPh 21 DTP tersebut, Kak Farah. Ya, bisa dibilang cukup banyak ya industri yang apa diberikan fasilitas ini ya, meskipun pada dasarnya cuma 4, tapi pendukungnya itu banyak gitu ya Kak Rifki ya. Ya, jadi pemerintah melihatnya yang banyak ya, Mm-mm. yang padat pegawai ya, yang jumlahnya banyak yang diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitas tersebut ya. Tentu saja untuk memberikan stimulus ya Kak Farah ya, Iya. stimulus kepada para pekerja agar PPh 21-nya itu ditanggung ya oleh pemerintah dan para pekerjanya itu mendapatkan lebih ya, mendapatkan lebih dari penghasilan yang selama ini diterima ya atau apa diperoleh dalam tiap bulannya gitu Kak Farah. Iya, itu tadi apa terkait PMK 10 tahun 2025 yang sudah dijelaskan secara lengkap oleh Kak Rifki ya. Nah, mungkin bisa saya rangkumkan nih apa pembahasan yang sudah disampaikan tadi. Jadi yang pertama ini subjek pajak penerima merupakan pegawai tertentu yang bekerja pada pemberi kerja kriteria tertentu meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, untuk yang kedua, pemberi kerja dengan kriteria tertentu yaitu pada bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, dan kulit dan barang dari kulit. Dan yang ketiga, jangka waktu pemberian insentif adalah Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Jangan lupa kepada pemberi kerja untuk melaporkan ya pemberian insentif ini pada SPT masa PPh pasal 21 masa pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 nanti paling lambat baik SPT normal maupun pembetulannya harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2026 gitu ya Kak Rifki ya. Betul ya, benar. Ya, baik, kawan pajak, itu pembahasan kita terkait PMK 10 tahun 2025. Semoga setelah menyaksikan podcast dari KPP Madya Surakarta ini, kawan pajak bisa lebih paham lagi terkait fasilitas insentif PPh 21 DTP. Nah, terima kasih Kak Rifki atas bincang-bincangnya kita Baik, Kak. pada podcast kali ini. Eh, Sebelum podcast saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk memanfaatkan fasilitas insentif PPh 21 ditanggung pemerintah dan segera melaporkan SPT PPh 21 secara tepat waktu dan selalu menyaksikan podcast KPP Madya Surakarta untuk mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan dan jadwal kelas pajak. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Senyum selalu. Sampai jumpa di podcast KPP Madya Surakarta berikutnya.